warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Telah menjanjikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu, wa amilus solihat, dan mereka beramal akan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh menjadikan khalifah, pemimpin akan mereka di muka bumi, sebagaimana mengangkat pemimpin oleh Allah akan orang-orang yang dari sebelum mereka. Al-ayat. Wa qala ta'ala, fakullan akhadna bidhanbih, maka akan tiap-tiap satu menyiksa kami dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka setengah daripada mereka, yaitu orang yang menghujani oleh kami atasnya akan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, setengah daripada mereka, yaitu orang yang menyiksa, yang mengambil akan mereka oleh teriakan Jibril. Wa minhum man khasafna bihil arda, setengah daripada mereka, yaitu orang yang membinasakan, membenamkan kami dengannya ke dalam bumi. Wa minhum, ada ehonya ini, wa minhum man aghraqna, suara dalam yang enak. Wa minhum man aghraqna, setengah daripada mereka, yaitu orang yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, tidak adalah Allah itu menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi ada oleh mereka pada diri mereka, yaitu berbuat zalim. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara cara tercepat kita untuk bisa menuju wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bertafakkur. Tafakkur itu ibadah yang sangat ringan. Tafakkur itu ibadah yang sangat ringan, tapi manfaatnya besar. Untuk kita bertafakur
untuk kita bertafakur medianya banyak. Untuk kita bisa bertafakur itu medianya banyak. Bisa langit dan bumi, yang itu bagus kayaknya, biar nggak ada eho, nggak enak. Terus. Agar supaya kita suara dalam, yang penting suara dalam, jangan sampai yang di dalam nggak ngerti, yang di rumah ngerti. Iya, saya paling ngomel pengurus masjid bila suara dalam ndak ada. Suara dalam harus jelas agar supaya yang hadir itu niat mau ngaji dimuliakan. Begitu. Jadi ada seorang kasus nyata, Jumatan kata bininya, "Ya Allah bang, tadi khotib luar biasa, cakep itu." "Siapa itu?" Kata lakinya, "Emang tadi ngomong apa?" "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang sholat Jumat siapa? Yang kagak sholat Jumat siapa? Ini kendala speaker dalam ndak nyaring, speaker luar biasa. Media tafakur itu banyak, salah satunya bumi dan langit dan segala yang kita temukan di jagat raya. Akan tetapi pada pertemuan ini di antara media tafakur adalah ayat-ayat Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan orang-orang yang baik dan memperlakukan orang-orang yang berbuat hal yang tidak baik dalam agama. Ini cara Allah perlakukannya tidaklah sama antara orang baik dan orang tidak baik, antara pelaku maksiat dan orang yang berbuat taat. Semuanya tidak sama diperlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Imam Haddad mengangkat ayat lanjutan tafakur ayat-ayat Allah ini pada ayat surat An-Nur, bukan Masjid An-Nur, surat An-Nur ayat 55, dibacanya di Masjid An-Nur. Daripada surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Ankabut ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana orang baik dan orang tidak baik tidak sama diperlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 55 Allah jelaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Berjanji apa? Asal beriman, asal beramal soleh, pasti Allah berikan kekuasaan pada mereka di muka bumi ini sebagaimana Allah berikan kekuasaan orang-orang sebelum mereka. Bila orang itu pada beramal soleh, bila orang-orang itu beriman, Allah angkat khalifah,
pemimpin yang menguasainya orang-orang baik. Orang-orang baik. Tapi bila kemudian dia tidak beriman, atau dia beriman tapi tidak beramal soleh, apakah dia mencurangi timbangan? Apakah dia mencurangi takaran di dalam berniaga, berdagang? Maka Allah akan kuasakan penguasa zalim yang akan memeras mereka, mengikuti janjinya. Itu begitu. Nanti kalau saya jadi pemimpin, saya akan atasi banjir. Tadinya sedengkul jadi sepinggang, karena memang mau mengatasi. Begitu. Mengatasi itu biar lebih ke atas, begitu. Iya, begitu. Itu begitu. Jadi bagaimana? Kita jangan salahkan kalau ada pemimpin zalim, jangan diamuk, jangan disumpahin, bangsat dong, jangan. Mereka tidak salah, apalagi pemerintah. Pemerintah itu nggak ada yang salah. Pokoknya rakyat aja yang salah. Pemerintah kagak ada yang salah pemerintah, nggak ada. Tapi ini zalim banget, nggak ada zalim. Gitu. Ini kurang ajar, ndak ada kurang ajar. Terus yang kurang ajar yang mana? Yang milih. Nggak bisa naik sendiri, nggak bisa. Siapa aja, kitanya aja ini. Jangan. Namanya disebut akibat. Akibat itu jangan disalahin, sebab yang disalahin. Sebab. Jangan nyalain akibat, jangan. Nyalain sebab, nyalain. Orang masuk neraka, jangan nyalain, lah ngapa saya masuk neraka? Jangan, ada sebabnya. Di dunianya ngapain, begitu. Itu namanya sebab. Sebab. Kita hidup begitu. Jadi Allah udah janji tuh, bila orang tuh beriman, bertakwa, Allah beri kekuasaan. Orang-orang baik kayak dulu. Nabi Yusuf alaihissalam memimpin Mesir subur, ndak ada orang susah. Sayyidina Umar bin Khattab memimpin, bagaimana keliling-keliling, nemuin rakyatnya, diparanin, ditengokin tuh rakyat. Begitu. Itulah pemimpin yang baik-baik. Bukan seperti ada rakyatnya pengen ketemu, enggak mau. Bukan. Ini salah rakyat yang milihnya. Jadi saudara, kita harus tafakuri. Kita begitu, Bu. Kenapa laki kita ini kayak begini ya? Oh, ada kesalahan kita sama Allah. Ini kan pemimpin mikro namanya. Dalam kehidupan kita berumah tangga, maka segalanya itu perlu iman dan amal soleh. Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk bumi satu negeri itu beriman, bertakwa, maknanya beramal soleh, maka kami akan buka dari langit, dari bumi pintu kebaikan, bukan pintu wabah dan bencana, bukan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW panggil kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu kaum migran. Panggil. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ya ma'syaral muhajirin. Kata Ibnu Umar, Rasulullah datang, kumpul bersama para kaum-kaum migran, bukan penduduk asli Madinah. Begitu. Penduduk pendatang dari Mekah, para sahabat-sahabat Mekah dipanggil sama Nabi. Duduk.
Kata Nabi, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, yakni wahai kaum muslimin, khamsun lawi betulitum wa na'udzu billahi an tudrikuhu. Ada 5 hal, kalau kalian dapat bencana, aduh saya sedih banget, moga-moga enggak ngalamin dah musibah yang luar biasa. Saya enggak pengen kamu ngalamin ini wahai muhajirin. Kata Nabi, jangan sampai kamu ngalamin ini. Wa a'udzu billahi an tudrikuhu, aku berlindung pada Allah jangan sampai kalian ngalamin ini. Bahaya. Nabi jelasin, bila mana lau fasa alaihimul fahishah, bila mana prostitusi telah dilehalkan, hal-hal yang tidak benar dilehalkan, orang pada diem, ndak ada berkomentar, ndak ada penegakan hukum, penyimpangan terus penyimpangan yang ada, pastilah Allah bakal kirim wabah yang belum pernah namanya didengar oleh orang dulu, apalagi memusingkan orang dulu. Nah bakal. Kalau ini kita beriman bertakwa, tapi kita enggak kayak begitu, jadi banyak wabah-wabah yang enggak jelas, yang jadi bingung, merusak tatanan kehidupan sedunia. Ini Imam Haddad menyatakan, Allah berfirman, jadi Allah janjiin kalau kita benar, beriman, beramal soleh, maka Allah jadikan pemimpin di bumi. Pemimpin Muslim di Indonesia ini gede, terbesar sedunia. Tapi bukan nyebut terbesarnya, tapi besar doang, banyak doang. Tapi kita kayak boy, tidak bisa bergerak di negeri sendiri. Padahal Islam di Indonesia ada 80%. Maknanya negara itu mestinya memikirkan kaum muslimin, 80% kekayaan negara diberikan kepada muslim. 80%. Tapi tidak begitu. Adil aja dah. Begitu. Berbuatnya tuh. Tapi memang beginilah dibuatnya. Jadi muslim sama muslim gontok-gontokan. Akibatnya karena gontok-gontokan muslim selalu posisinya di bawah terus. Kayak metro mini mogok minta didorong, lah didorong rame-rame. Muslim banyak bisa ngedorongnya, bisa enggak? Bisa. Udah jalan ya dia pergi, lah kita kena asapnya. Lah kan metro mini kena asapnya, disalahin aja kita. Ini saudara, kalaulah kita ini imannya benar, beramal soleh, pasti kita bakal mendapatkan pemimpin yang baik. Maka kita harus ditata dengan benar. Jangan tidak ditata dengan benar, supaya hidup kita bagus, tertata. Gitu. Kemudian pada surat Al-Ankabut ayat 40 Allah jelaskan, fakullan akhadna bidzambi, semua manusia kami siksa disebabkan dosanya. Tuh. Allah jelasin, semua manusia kami siksa dengan sebab dosanya. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu takut sama pemimpin zalim, tidak perlu. Sebab jiwa dia ada dalam genggaman Allah.
Kita tidak perlu takut sama bini yang cerewet, judes apa. Nah, takut karena jiwanya ada di genggaman Allah. Kita nggak perlu takut sama suami yang jahat, kasar, kurang openin. Kita nggak perlu takut sama anak yang bengal, yang nggak dengar nasihat kita. Nggak perlu kita pusingin, nggak perlu. Kenapa? Semuanya ada di genggaman Allah. Fa innahum kullahum biyadillah. Semuanya ada pada genggaman Allah. Allah cutik yang bengal jadi nurut, bisa sekejap. Allah cutik itu bini kita yang kurang baik atau laki kita kurang baik, sekejap. Allah cutik pemimpin zalim, sekejap. Bisa semuanya di genggaman Allah. Tapi apa yang kudu ditakuti? Yang kudu ditakuti adalah dosa kita. Dosa kita. Daripada dosa kitalah akhirnya Allah angkat pemimpin zalim. Dari dosa kitalah akhirnya dibuat anak kita enggak dengar nasihat kita. Dari dosa kitalah akhirnya pasangan kita kurang sayang kepada kita. Dari dosa kitalah apa aja, semuanya dari dosa. Tidak ada. Allah belum pernah menyiksa enggak apa-apa. Kata orang Betawi, ujuk-ujuk nyiksa, enggak ada. Corona pun muncul, fakullan akhadna bidzambi. Itu muncul karena salah manusia. Salah. Semuanya. Kita kudu taubat sedunia, bukan taubat nasional. Ini udah kacau. Tidak ada Allah menyiksa tapi tidak ada salah, tidak ada. Mesti ada salah. Ada sabab musabbab. Banyak ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kerusakan di muka bumi ini merajalela disebabkan tangan-tangan kotor manusia, supaya merasakan sebagian daripada yang mereka kerjakan. Itu begitu. Maka bagaimana kalau kita pengen selamat? Tidak ada cara kecuali kita harus bertaubat, beristighfar. Al-istighfaru amanun li ahlil ardi minal azab. Istighfar itu penyelamat penduduk bumi daripada hukuman dan siksaan Allah. Betapa kita sulitnya mau ibadah di akhir zaman. Mau ibadah sulit, mau ke masjid dicurigai, repot. Pengen ngadain maulid aja di protokolnya begini begitu timbang ada orang 50. Tapi kalau nongkrong main sepeda ratusan, enggak pakai protokol. Itu begitu saudara, akhir zaman. Kita enggak tahu anak cucu kita bisa lebih parah nanti ngalamin kehidupannya. Sekarang masih mending kita. Anak cucu kita nanti itu bagaimana? Mau ibadah susah, dicurigai. Mesti ditulisin lah kudu jaga jarak dalam macam pasar enggak. Jadi seakan-akan padahal Nabi Muhammad udah bilang khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling barakah, tempat yang paling selamat masjid. Wa syarrul biqa aswaquha. Tempat yang paling buruk, di sana ada banyak dosa, bisa bohong, bisa segala macam, itu pasar. Tapi dibalik, tempat yang paling baik kata Nabi suruh pakai jarak, penyakit melulu. Tempat yang kata Nabi paling buruk-buruknya tempat, enggak pakai jarak enggak apa-apa. Emang ini miring kitanya. Mereka enggak salah, kita yang salah. Kita yang salah. Allah tidak ada nyiksa orang itu kalau nggak ada salah, nggak ada. Allah nggak bakalan ngukum orang kalau orang tuh nggak salah, nggak bakal.
Karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, la yakhafannal 'abdu illa dzamba. Seorang hamba tak perlu takut sama apa saja, yang ditakuti dosa diri sendiri. Nggak usah kita komentari orang lain, mikirin warung orang lain, mikirin tetangga kebeli mobil, jadilah kita meriang. Mikirin tetangga kebeli motor, jadilah kita demam. Nggak usah. Apalagi ngitungin warung orang, kayak orang gak ada kerjaan. Kita harus pikirin dosa kita aja. Dosa kita yang harus dipikirin, karena ini yang bakal ditanya oleh Allah. Tidak ada Allah bakal tanya tentang amal dan perbuatan orang lain. Saudara punya pemimpin zalim, punya penguasa yang zalim, enggak ditanya saudara. Yang ditanya adalah dosa dan perilaku kita. Ini yang harus dipikirin. Capek kita kalau segala yang ditemuin harus dikomentari, nggak ada habisnya. Banyak yang ditemuin, tapi yang harus dipikirin adalah dosa kita. Kenapa? Karena Allah dalam surat Al-Ankabut menjelaskan, fakullan akhadna bidzambi, semua manusia itu kami siksa lantaran dosanya dia. Rezekinya kita seret, itu ada salah kita. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya, ada salah yang dia kerjakan, salah yang dia kerjakan. Dan kesalahan ini berbeda-beda, karena nabinya bilang bidzambi, bukan bidzambin. Dengan dosa apa aja dah? Enggak, dengan dosa tertentu yang dia kerjakan. Mohon maaf, walaupun dia Kristen, walaupun dia Chinese, tapi kalau dagang jujur dikasih maju sama Allah, karena bukan bagian solat dan gak solat pada bagian ini. Begitu, maju begitu. Itu kayak begitu Muslim, tapi kalau dia curang dia tetap tidak bisa, sebab ada dosa dan salah yang dikerjakan. Jadi dosa ini yang membuat kering kerontang daerah, dosa. Yang membuat pemimpinnya zalim, dosa dilakukan. Yang membuat ekonomi terpuruk, dosa. Sampai dulu ada orang datang ke Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini tabi'in besar. Tabi'in itu murid sahabat. Murid sahabat. Tabi'in besar. 70 lebih gurunya sahabat-sahabat Rasulullah. 70 lebih gurunya sahabat Rasulullah. Yang tabi'in jangan ditanya, ribuan gurunya. Sayyidina Hasan Basri, ada orang datang. Biasa, bukan baru-baru doang. Yang namanya kiai itu suka orang banyak konsultasi. Konsultasi, nanya-nanya, ngadu bagaimana caranya biar diijabah oleh Allah, begitu. Ada tamu datang ke rumah Imam Hasan Basri. Dia ngadu, datang, Pak Kiai, iya ada apa? Kata Imam Hasan Basri, ini udah nikah lama, udah 12 tahun, tapi belum punya keturunan. Belum punya keturunan, iya. Jadi saya pengen punya keturunan. Ditanya, tidur enggak sama lakinya bu? Enggak. Ya itu mau biar 50 tahun juga, kalau enggak mau tidur sama lakinya, enggak bakalan punya keturunan. Lalu dikasih amalan sama Imam Hasan Basri, baca istighfar. Ini amalan istighfar.
Kata khodimnya, pelayannya keluar. Kalau di klinik tuh kan ada bagian tukang panggil tuh. Apa namanya itu? Asisten. Baik. Bapak masuk begitu. Masuk lagi tamu yang kedua ke situ. Ini udah pulang. Maka kemudian ditanya, ada apa? Kata Imam Hasan Basri. Dia bilang, saya punya kampung ya Allah nggak hujan-hujan Tuhan. Jadi pertanian kami terpuruk, jelek hasilnya pertaniannya. Baik. Akhirnya kasih amalan. Suruh baca istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Tulisin, baca ini ya. 1000 istighfar, 1000. Terus lagi ada orang datang, bagaimana? Ini usaha makin menurun, makin menurun. Lalu kemudian kasih lagi amalan. Istighfar 1000. Ada yang datang lagi karena sakit, kasih lagi istighfar. Ternyata 4 orang ini dulu pernah bareng belajar. Jadi lama-lama duduk di situ tuh kenal. Kayak si Anu mau nyapa mah nggak berani, cuman rada-rada kayak kenal. Akhirnya nanya, bener kenal yang berempat. Lalu duduk makan, kayak reunian dadakan di pengasinan, duduk bareng. Dia nanya, lu minta apa sama Yai? Ini saya belum punya keturunan. Dia bilang, kalau lu minta apa? Ini usaha biar maju warung saya. Ya kalau maju ketabrak mobil udah pinggir jalan. Nggak usah segitu aja. Bukan usahanya, bukan warungnya. Kalau warungnya mau maju ya bahaya. Ada macam-macam, kampungnya kering. Cuman yang menjadi itu dikasih amalan apa? Nih, sama amalannya. Yang nggak punya anak istighfar, yang kering kerontang istighfar, yang usahanya menurun istighfar, yang banyak penyakit istighfar. Kata dia nih, wah kiai ini ngibulin. Masa berbagai macam penyakit obatnya tuh sama begitu, berbagai macam penyakit obatnya tuh kayak zaman akhir, asal demam aja udah atu aja penyakitnya. Nggak tahu penyebabnya cikungunya, nggak tahu penyebab demamnya gejala tipes, nggak tahu penyebab demamnya DBD, nggak tahu penyebab demamnya dari mulai asam lambung yang bermasalah akhirnya menimbulkan demam. Pokoknya 38. Wah, guru diisolasi. Jadi Imam Hasan Basri akhirnya didemo sama 4 orang ini. Ini kiai nggak bener, mana sudah bawa gula lagi, begitu. Masa amalannya sama, nggak bener ini. Maka Imam Hasan Basri diketok lagi pintunya. Sampai dia punya kertas zikir dibanting.
ame dia orang. Masa malahnya ini doang? Kita orang ini punya masalah beda, Kiai. Kata Imam Hasan Basri, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Emang itu obatnya? Masa sama? Allah bilang dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, Pak, banyakin istighfar, minta ampun segala yang musingin kita karena dosa kita, ada kesalahan kita kepada Allah. Coba direnung-renungi, ada yang salah kita sama Allah. Kalau sudah minta ampun, Pak, kata Allah, yursilis samaa, Allah kirim hujan. Ente kan ngeluhnya hujan, tuh Allah bilang pada tobat, istighfar, wa yumdidkum bi amwalin wa ban. Ente kan pengen usahanya maju. Kalau ente udah tobat, yumdidkum bi amwalin, Allah kasih harta benda banyak. Itu syaratnya kita karena punya salah sama Allah. Sadari salah kita ada ini. Ada salah kita. Wabanin, ente kan ngeluh belum punya keturunan. Ini Allah bilang nanti Allah kasih anak-anak keturunan. Jangan-jangan kita pernah punya salah sama orang. Dulu ada orang laki mau sama kita, ada lagi udah iya, akhirnya ada yang datang baru, kayaknya lebih kaya nih. Mungkin kita zalim sama dia, akhirnya ditelatin punya keturunannya, kan bisa saja. Dicari lama kita. Sababiah ini semuanya. Sababiah apa ini? Tapi karena salah pasti. Karena salah. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Semuanya Pak. Istighfar. Jadi al-istighfar amanun li ahlil ardi minal azab wasyada'id wal madayiq. Yang namanya mohon ampun itu penyelamat penduduk bumi daripada siksaan Allah, daripada cobaan, kesempitan hidup, kesulitan hidup. Istighfar. Ada yang gak beres kita, ada nggak beres. Bila toren itu airnya banyak, lalu pipanya, kerannya baru dari Singkoh, baru diganti, tapi jalan airnya ceret. Ini yang harus didandani bukan kerannya lagi, saluran pipanya ini jangan-jangan tersumbat saluran pipa rezeki ini. Bila ini udah beres saluran pipa, maka nanti bakal mengalir kembali. Yang penting rapihin saluran pipa ini. Ada masalah kita dengan Allah, ada masalah, diingat-ingat sama kita. Ada masalah, ndak mungkin ndak ada masalah, mesti ada masalah. Sebab Allah udah bilang fakullan akhadna bidzambih. Tiap orang itu kami siksa lantaran dosa dan nista yang dia lakukan. Tidak ada satu bangsa yang dihukum oleh Allah kemudian tanpa ada salah. Oleh karena itu kita mengukur diri dah. Ini perlu direnungi. Surat Al-Ankabut ayat 40. Allah ceritakan nih, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada satu bangsa yang dihujani hujan batu kerikil, yang panas batu bara.
Hujan batu bara. Batu membara, batu yang nyala. Bagaimana? Kira-kira mati enggak? Modar. Itu begitu. Siapa itu? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Enggak nurut sama Nabi Hud, Allah hujanin. Hujan batu. Hujan batu, hujan air aja kalau enggak berhenti-berhenti 2 hari aja. Waduh, habis dah tuh. Kartika sih enggak banjir kayaknya, enggak. Itu begitu. Kalau 2 hari 2 malam, coba itu batu. Bisa kita bayangin kalau sampai menimpa sama kita. Corona sih ringan, nggak usah kita ini. Ini batu dihujanin dari langit, buat batu panas. Lari kemana nggak bisa, ke dalam rumah nyala, rumahnya kebakar. Nyari ke hutan nyala, di air tambah jadi. Wala'iyatubillah. Orang dulu ada lagi yang disiksa dengan teriakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalau udah teriak ribuan watt, melebihi petir, suaranya menggelegarnya malaikat Jibril. Gunung dari akarnya itu keangkat kalau udah teriak. Kalau bahasa orang tuh patah, pada copot bautnya gunung kalau Jibril udah teriak. Ada namanya kaum Nabi Saleh, namanya kaum apa? Samud. Kaum Samud mati diteriakin malaikat Jibril. Teriak aja mati semuanya. Orang nyaringnya kayak apa itu? Suaranya, dentumannya itu. Mati. Gunung keangkat. Coba kalau gunung keangkat, sampai ngangkat ke atas, ngebalik, kita ada di bawahnya, mati enggak? Menceret. Kita enggak separah itu dah. Walaupun dia kata corona, koroni dah, yang sekarang nih macam-macam. Tapi kalau mau jujur, udah 8 bulan ini. Udah berapa bulan? Hah? 8. Mau 9 bulan. 8 bulan. Bukan sebentar. 8 bulan tuh. Bukan sebentar. Pertanyaannya, dari kemarin-kemarin ngeluh sampai 8 bulan kita ngeluh. Coba pikirin. Masih hidup nggak kita? Masih hidup nggak? Masih sehat nggak? Masih. Masih enak makan nggak? Masih. Berapa kali makan? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Itu sih bukan orang susah. Ngeluh aja masih dipikirin sama Allah. Apalagi kalau kita makasih ya Allah. Begitu. Alhamdulillah banyakin. Jangan banyak ngeluh, jangan. Alhamdulillah. Rugi. Ngeluh mulu mau ngapain? Orang saya bilang teman saya dibawa ke Wisma Atlet. Enggak pakai bilang kan. Enggak pakai bilang kita obati. Bawa ke Wisma Atlet. Kata dia, guru, alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya masih hidup. Tuh yang positif corona, dia ucapkan alhamdulillah masih hidup. Itu kalau kita renungin omongannya tajam. Berarti kita orang ini kalau nggak ngucap alhamdulillah, mati kita dianggapnya sama dia. Alhamdulillah saya masih hidup. Artinya walaupun terpapar corona, dia masih hidup. Alhamdulillah bersyukur. Masa kita yang negatif, masa kita yang sehat,
yang masih hidup ngeluh, masih tinggian dia derajatnya. Oleh karena itu jangan. Mana lagi? Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada lagi satu umat yang ditenggelamkan di muka bumi. Itulah orang kaya raya. Namanya Qarun. Qarun, umatnya Nabi Musa, kayanya udah nggak bisa dihitungannya dah. Yang namanya Qarun, kunci lemari. Yang di lemari ini dari atas ke bawah duit semua. Itu kunci lemarinya doang diangkut oleh 100 unta, 100 kontainer kagak kangkut. Kunci lemari, yang lemari isinya duit. Kalau kunci lemari duit kita pakai kelingking, kangkut nggak? Kayak kelingking, kangkut nggak? Masih keangkut, malah masih kurang dikit doang. Ini nih duitnya nggak kehitung. Qarun, tapi dia nggak ibadah, ngandelin duit aja. Udah kumpulin duit aja yang banyak, ntar kalau mati ya nggak puasa, bayar aja pakai beras. Begitu Qarun, ngandelin mau pakai beras aja, nggak mau puasa, mentang-mentang kaya. Maka Qarun akhirnya dimendemi nama Allah ke bumi. Bukan dirinya doang, ama hartanya. Kata Nabi Musa, zid ya Rab, mendem semata kaki. Tambahin ya Allah, mendemin lagi. Kata Qarun, ya Musa, agisni Musa tolong dah. Nabi Musa enggak. Ya Rab zid, ampe ini, apa ini? Dengkul. Mendem lagi. Ya Rab zid, Musa tolongin, maafin. Ya Rab zid, ampe sepinggang, ampe lah seleher. Ini terus, jadi naik tuh dikit-dikit, sejengkal-sengkal naik, ampe segini. Musa tolongin. Kata Musa, zid, tuh ame istananya mendem, ama hartanya semuanya, bukan orang doang. Zid, sampai udah nggak kelihatan, tinggal rambutnya doang nih, mendem, tinggal rambut doang. Kata Nabi Musa, zid, sampai mendem ke bumi semuanya, sampai menjadi latah. Kadang orang gali sumur di Tajur nyari apa? Harta karun. Emang Qarun main ke Tajur? Dia kasus di Mesir ini, sampai nyari harta. Iya, enggak ke Tajur, enggak, di Mesir, mendem ke bumi. Qarun, kenapa? Karena salah dia, ndak mau zakat, ndak mau zakat. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada orang yang dimendemin nama Allah ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada juga umat yang ditenggelamkan oleh Allah, dan kita udah masyhur umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh bikin perahu. Kata Nabi Nuh, pegel, dakwah 1000 tahun cuman punya murid 25. Coba dipikirin, murid 25 lah kan dikit. 40 tahun atu dapat muridnya, 40 tahun dapat murid atu. Ya Allah, Nabi Nuh udah pegel dah. Doanya begini, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Tuh ada di surat Nuh, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau pakai bahasa Betawi, Tuhan, ya Allah, pokoknya ayat ini ya, kagak pengen lihat congornya orang kafir di bumi ini. Udah pegel tuh bahasa ampe kayak begitu tuh.
Kagak boleh ada orang kafir dilihat sama matanya Nabi Nuh barang atu. Waduh, Nuh ini udah saking keselnya kata Allah. Iya, doanya begitu. Baik, kalau ente pengen begitu, tapi enggak langsung biar Nabi kata. Nabi minta, habisin orang kafir. Enggak mau saya lihat mukanya. Barang atu ya Rob. Enggak mau. Nabi Nuh munajatnya enggak langsung, berproses semuanya. Enggak kayak kita udah sholat duha 3 hari, warung biasa-biasa aja. Siapa kita? Udah kayak orang iya aja. Ya ntar berproses ke RT dulu, RW, lurah, camat. Ya enggak langsung ke presiden, lama surat itu. Kata Allah, nah bikin perahu, bikin kapal. Dari mana bahannya? Nanam. Suruh nanam pohon dulu. Lah kan lama. Lama apa enggak? Lah lama. Kasih benihnya sama Allah. Nabi Nuh nanam pohon dulu. Lah kan lama, jati aja lama. Tumbuhnya udah jadi gergaji. Potongin. Ada yang bantu namanya Ad ini orangnya tinggi banget, tinggi sampai dalam kitab Bada'i'uz Zuhur diceritakan tentang ketinggian badannya Ad. Jadi laut itu di mata Ad, laut itu semata kaki dalamnya. Ini yang bantu Nabi Musa bikin perahu begitu. Jadi yang namanya pohon gede-gede bukan bait kapal itu. Ini kapal terbesarnya kapal di zamannya. Kapal itu. Kalau mau dipanjangin cerita tuh, dari mana munculnya babi sama tikus ini barang hewan yang berbahaya ini panjang. Jadi akhirnya bikin tuh perahu. Yang bantuin Od nyabutin pohonnya, lah kan gede, jangan cabut aja kayak kita nyabut bayam, lah kan bisa. Lah iya, tinggal cabut doang. Od namanya Od. Jadi tangan kalau dia pengen makan tuh tangan kirinya megang laut, tangan kanannya ngobok-ngobok nyari ikannya tuh, tangan kanannya manggangnya di matahari, kan tinggi gitu, udah gosong aja tinggi. Bahkan ada kitabnya, Bada'i'uz Zuhur ada kitab, cuman saya tuh tidak dapetin riwayat, harus dilihat lagi nih Od nih mati dulu sebelum terjadi banjir besar atau bagaimana ini orang paling tinggi kasih makanan sama Nabi Musa roti. Ya Allah, ini menyelip doang roti. Kata Nabi Musa, baca bismillah aja nggak apa-apa, baca bismillah kenyang deh. Itu Od. Jadi akhirnya perahu udah jadi, bikin perahu. Itu waktu bikin perahu Nabi Musa, ya Rabb, Nabi Nuh itu waktu bikin perahu, Nabi Nuh perahu udah gede, luar biasa. Akhirnya umatnya kurang ajar banget. Ngapain Nuh? Ngapain? Mau bikin perahu, bikin kapal, dibilang OTG, orang tampak gila. Ini kagak ada laut di tengah-tengah kota, di Depok, Pengasinan. Lah kalau Depok nggak punya laut bagus, mau kemana juga nggak ada dia lautnya.
Depok tuh punya laut enggak ya? Kagak dia. Salah satu kabupaten kota yang nggak punya laut, Depok. Jadi di tengah kota Nabi Nuh udah bikin, masya Allah, orang makin diledek, gila, perahu buat apaan di tengah kota, perahu gede kayak begitu, dorongnya juga bagaimana ke lautnya. Aduh, kata Nabi Nuh, ini perintah Allah, perintah Allah. Terus ada yang ngeledek tuh kurang ajar, ada yang perahu, coba diehin perahu, saking menghinanya. Nabi Nuh sabar, ampe banyak boy jadi orang situ, ampe orang yang kagak bisa jalan tuh pakai tongkat, gedek juga ke situ juga, ampe nyebur sama temennya. Ya Allah, singkatnya, sesudah beres semua itu Nabi Nuh alaihi salam, akhirnya Allah kirim hujan. Tidak lama, dalam satu riwayat 40 hari 40 malam, enggak berhenti itu air. Kira-kira bagaimana? 40 hari 40 malam. Hah? Iya. Kalau kita mau tajur enggak usah tinggi-tinggi. Patokan kita ini Jakarta dan sekitarnya adalah Pancoran, Jakarta Selatan. Kalau di Pancoran tuh setinggi mata kaki, udah bahaya banget dah. Mata kaki patungnya tuh, itu bahaya banget. Nggak usah seleher, nggak usah, semata kaki aja. Waduh, udah habis dah kita. Beneran, habis. Kita itu habis. Dalam satu riwayat 40 tahun hujan itu. Jadi yang namanya bumi benar-benar nggak ada. Siapa yang selamat yang mau naik perahu Nabi Nuh? Jadi semua binatang yang ada di jagat raya ini semuanya dari perahu Nabi Nuh. Karena Allah suruh ambil dua burung dara, satu laki satu perempuan. Karena kalau diangkut semua nggak bisa. Semuanya dua, nggak ada yang nggak dua. Kalau orang semuanya kan dikit yang ikut. Orang mah itu dibikin dak atas orang, dak bawah binatang. Itu yang jadi akhirnya otak orang tuh bikin namanya kapal feri. Bawah itu binatang, mobil, bawah. Atas itu orang. Daknya itu begitu. Dari teori Nabi Nuh bikin safina, bikin perahu, bikin kapal. Udah Himalaya, gunung paling tingginya gunung, nggak ada. Habis ampe bininya, ampe anak angkatnya tuh namanya Kanaan mati juga. Nabi Nuh nggak tega Kanaan karena dari kecil ikut Nabi Nuh, tapi bukan anaknya. Kanaan ini bukan. Kanaan bukan anak Nabi Nuh. Ibnu Ammi, anak ponakan. Tapi anak ponakan tuh anak juga, tandanya panggilnya dia Pak Le Pak deh, bapak. Iya, anak keponakan. Innahu ibni, anakku, kata Nabi Nuh tuh bahasa. Dalam tafsirnya nanti diterangin itu. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Kalau udah nggak nurut, bukan keluarga kita. Innahu amalun ghairu salih, dia nggak beriman dan tidak beramal soleh. Tenggelam. Dia bilang, ayo anakku naik. Enggak, saya mau marahin gunung aja. Tenggelam. Orang doanya begitu, nggak mau lihat orang kafir atupun di muka bumi, nggak ada cara. Kirim banjir lah, mati semuanya. Maka orang miliaran di jagat raya ini adalah anak cucu yang di perahu Nabi Nuh. Sebelumnya banyak, habis. Udah tinggal dari itu aja tuh ini. Ada yang tinggalnya Sam bin Nuh, wilayah Asia, rada pendek.
rada hitam, ya kayak kita, mancungnya ke dalam. Ya ini Asia ini, anaknya Nabi Nuh. Kalau yang sono Turki, Eropa, ganteng-ganteng, putih-putih, mancung, malah pengen pesek saking kagak adanya tuh. Kagak ada. Sampai mereka pergi ke Bali mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Bukan. Mau apa? Iya biar hitam. Jadi orang Eropa itu kalau ke Bali, kalau kata teman-teman saya yang bagian jaga-jaga itu, mau di Kuta di mana, itu kalau dia udah hitam, yes, ini berhasil. Kalau udah hitam, berarti berhasil. No, buktinya gua udah ke Indonesia, ke Bali, begitu. Hitam, saking pengennya hitam banget. Itu begitu, saudara. Jadi ada bagian-bagian anak Nabi Nuh ini Sam, ada macam-macam, belum umatnya, maka beda-beda mukanya ini. Pokoknya rata-rata Asia Tenggara begitu dah, begitu, pendek-pendek, jarang yang tinggi, jarang. Emang udah begitu. Ala kulli hal, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah enggak zalim tuh. Allah kagak zalim. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita karena ada masalah kita dengan Allah, rapihin masalah kita dengan Allah, Allah rapihin urusan-urusan kita. Rapihin. Aslih yuslihakallah. Rapiin diri kita dengan Allah, Allah bakal rapihin segala pusing-pusing kita. Rapihin hubungan kita dengan Allah, harus benar. Ini disuruh direnungi ya Imam Haddad. Jangan sampai kita ngalamin kayak begitu tuh. Ya Allah, tidak ada orang yang dihukum melainkan karena dosa. Tapi saudara, kita perlu berharap sama Allah. Allah Maha Baik. Terus yakini bahwa kita minta ampun itu diampuni oleh Allah. Jangan kita langsung apatis, frustasi, lah gua muda kadongan, gak usah ke masjid tong, lu aja ke masjid. Baba muda kadongan dari dulu juga jarang. Udah kadongan dah baba mah, udah kelewat, udah nggak usah lu aja yang ibadah, lu aja yang ke masjid. Baba mah nggak pengen masuk surga. Baba cuma ngarepin satu kali aja Allah gedeknya kelewatan. Jadi waktu ngelemparin baba tuh neraka kelewatan jadi surga. Ngimpi, dikata begitu dia. Ngimpi, nggak bisa. Jangan apatis, minta ampunlah kita sama Allah. Tempo hari saya cerita tentang Wahsy. Itu begitu. Jangan putus asa. Jangan. Ala kulli hal, kata Imam Haddad, apa ini manfaat kalau merenungi ayat-ayat yang seperti surat Al-Ankabut ayat 40 ini? Kalau kita renungi, memunculkan kita memiliki akhlak yang baik, pengen bertaubat, pengen berbenah diri. Ternyata yang harus dirapihkan itu adalah diri, bukan orang lain. Pada akhirnya Tuhan tidak bakal bertanya tentang orang lain, tapi Tuhan akan bertanya tentang diri kita, apa yang kita lakukan selama di alam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita berbenah. Enggak usah terlalu banyak mengomentari pemerintah segala macam, mengomentari dosa diri aja dah. Bahaya. Kita aja banyak, emang repot. Emang repot. Jadi kita bertaubat kepada Allah, berbenah, jadi bahaya. Oleh karena itu, tafakkur adalah pintu yang tercepat untuk menuju kepada bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayah, sehingga kita mampu untuk merenungi perjalanan hidup kita yang telah kita lewati, sehingga di umur-umur yang tersisa kita bisa gunakan untuk lebih akrab diri dengan Allah. Duduk di majelis ilmu, moga-moga Allah beri kita kesehatan yang sempurna, sehat iman kita, sehat qalbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak menantu kita, sehat teman-teman kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan-dagangan yang dijalani kita, sehat usaha-usaha yang dijalani kita. Allah berikan kita barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.